Semalam saya pergi ke suatu tempat untuk membeli susu anak saya. Ya, sekembalinya saya dari sana, saya mendengar informasi bahwa rumah saya sudah dimasuki orang lagi. Ya, dimana gembok pintu rumah saya yang di depan ini ya, gembok ini kuncinya sudah mereka duplikat, dan kunci yang sudah diduplikat itu mereka koleksi, dimana beberapa kali rumah saya ini dimasuki oleh mereka dan kami diserang dengan dihipnotis sehingga kami tidak bisa melawan. Ya, sejumlah kunci ini, kunci ini rumah saya, dan juga pintu dan jendela kuncinya ada di sini. Ini sudah mereka duplikat. Ya, mereka sudah duplikat. Dan otak untuk mengendalikan duplikat kunci ini adalah CMT ya, NT. Dia yang beberapa kali melakukan upaya untuk menduplikat dengan cara menempelkan kunci saya ini di benda seperti sabun atau lilin, sehingga bekas dari kunci itu bisa mereka buat kunci yang baru. Nah, jadi ini saya sudah upayakan menggembok pintu rumah saya dari dalam rumah. Setelah saya masuk, saya tidak menyadari bahwa mereka sudah bersembunyi di sini, di balik tirai ini. Di sini. Ya, mereka bersembunyi di sini. Ya. Kemudian saya cek di loteng rumah saya. Ya, mereka tidak ada. Ternyata bersembunyi di sini. Saya juga cek di kamar yang kosong ini, tidak ada. Di kamar mandi juga tidak. Nah, kemudian dari informasi yang saya dengar dari keluarga saudara saya bahwa ada orang masuk dalam rumah, saya tidak curigai karena begitu saya masuk lampu sudah mati. Saya menduga lampunya sudah dimatikan oleh istri saya. Ternyata saya tanya, kenapa dimatikan lampu? Katanya dia belum mematikan lampu. Dia mengira bahwa saya yang sudah datang di sini. Artinya istri saya sudah dihipnotis begitu orang-orang itu masuk. Ini yang biasanya mereka lakukan. Mereka mensugesti istri saya melihat orang-orang atau pelaku ini ya sebagai saya. Saya juga begitu. Saya sering dihipnotis dan disugesti melihat orang lain sebagai keluarga saya. Kadang juga istri saya pun saya melihat sebagai orang lain. Ya. Kemudian saya memilih untuk main TikTok. Tujuan saya untuk menunggu mereka beraksi. Nah, setelah mereka memulai aksi mereka dan saya mendengar suara di sekeliling rumah saya, terutama di sini. Di sini ada jendela. Nah,
mereka ada di sekeliling rumah saya di luar, dan yang 2 orang tadi masih belum menunjukkan diri. Sehingga di saat sudah larut malam saya masih main TikTok dengan tujuan ya supaya bisa terekam dan ada orang menyaksikan melalui TikTok. Di Komal saya gabung di sebuah akun, saya gabung di Komal TikTok itu, dan di situ kami ngobrol panjang lebar. Kemudian sambil meneguk minuman di sini saya sudah sediakan, dan akhirnya yang 2 orang ini keluar dari persembunyian mereka, lalu meminta untuk saya buka pintu. Ini sekitar pukul 2 dini hari nih ya. Mereka orang-orang kampung di desa tetangga ya, di desa tetangga tidak jauh dari sini, yang pelaku-pelaku ini saya kenal. Ternyata mereka berupaya meminta saya berdamai, karena beberapa kali saya menyampaikan bahwa saya akan melanjutkan laporan, sehingga karena ketakutan mereka itu mereka meminta untuk berdamai. Lalu saya bilang begini, mana ada ceritanya bahwa di tengah malam begini meminta damai, bagaimana kita memfasilitasi perdamaian? Akhirnya saya mengusir mereka dan meminta untuk keluar seperti mereka masuk tadi. Tapi karena mereka tidak punya kunci, mereka mempengaruhi istri saya, yang sekarang istri saya sudah disugesti untuk melupakan, sehingga dia tidak ingat lagi. Itu yang terjadi. Saya tadi sudah memaksa, istri saya masih belum sadar, belum ingat kembali. Seterusnya saya berteriak-teriak dan juga istri saya meminta pertolongan, tapi sayangnya tidak ada yang bersedia untuk datang ke sini, tidak yang menyaksikan bahwa kami ini sudah diserang, termasuk keluarga besar saya. Tidak berani datang ketika saya meminta pertolongan, dan juga tetangga-tetangga di sekitar sini. Maka dari situ saya mencoba untuk melakukan perlawanan, tapi karena mereka memiliki kemampuan menghipnotis baik dari jarak dekat maupun jarak jauh, karena ada pelaku-pelaku lain di jarak jauh yang juga melakukan hipnotis di sana ya. Setelah saya disorot dengan kamera, mungkin mereka pakai akun TikTok di mana mereka bisa menyaksikan semua yang mereka lakukan kepada kami di sini. Ya, beberapa di antara mereka yang saya dengar suaranya ada oknum-oknum yang saya kenal, yang terus memaksa saya untuk berdamai. Ya. Dan sebagai otak pelakunya yang berada di seberang jalan, terus terdengar suaranya bahwa dia memerintahkan agar orang-orang itu masuk begitu pintu sudah dibuka. Akhirnya di saat saya tidak sadar, istri saya yang diancam menyerahkan kunci, dan mereka mencoba membuka pintu sehingga pelaku-pelaku lain masuk. Pelaku yang sangat nekat ini adalah berinisial H, ya, Hagule. Ini dulu mantan siswa saya juga nih, Hagule ini. Ya, tapi dia sudah saya laporkan dengan keterlibatannya sejak bulan Januari 2021
23 yang lalu. Berarti sudah hampir mendekati 2 tahun ya. Hagulu ini itu yang masuk dan sambil membawa alat ya, mungkin yang digunakan di ATM mini ya, alat untuk menarik uang. Kemudian orang ini menukar pin ya, pin ini, pin ATM saya. Saya baru ingat sekarang bahwa rupanya pin ini sudah salah. Ternyata ATM ini sudah mereka buka, dan seperti halnya sudah pernah terjadi di mana kartu ATM saya ini pernah diambil oleh pelaku SF Gule yang disaksikan oleh guru-guru SMP Negeri 3 Mandhe yang datang di rumah ini kebetulan siang hari. Itu juga memindahkan uang saya kurang lebih 2 juta di sini, di ATM ini, entah ke rekening atau ke akun lain ya, saya tidak tahu ya. Yang jelasnya setelah saya cek, uang saya tersisa tinggal 900.000, dimana lebih 3 juta sebelumnya. Dan pada kejadian semalam terulang lagi. Artinya mereka membuktikan bagaimana cara untuk mengambil uang saya. Seperti yang pernah saya laporkan, ada jutaan rupiah hilang. Salah satunya juga adalah ketika saya sudah tarik tunai, mereka mengambil langsung di tas ya, tempat penyimpanan ya. Dan ini juga termasuk memindahkan uang saya dari rekening ya. Itu yang mereka lakukan. Dan karena sudah sangat lupa untuk hari ini, karena kami semalam disugesti untuk melupakan semua kejadian, akhirnya saya tidak ingat bahwa kartu ATM ini sudah diganti pinnya ya. Kemudian saya menyuruh tadi anak dari saudara saya untuk menarik uang, tetapi katanya pin salah, pin yang saya berikan salah ya. Kemudian lanjutan dari kejadian semalam, begitu mereka masuk, mereka menganiaya kami. Di posisi ini, di meja ini, saya sedang duduk untuk bermain TikTok di sini ya. Saya juga ada handphone satu lagi ya. Tiba-tiba mereka masuk dan menganiaya saya di sini sampai saya terjatuh di sini ya. Kursi saya juga ditarik, saya terjatuh di sini, nah, di lantai ini. Dan ini bekasnya ada di tangan saya, bekas ketika mereka mendorong kursi saya, akhirnya saya jatuh ya. Demikian juga istri saya diperlakukan macam-macam ya. Dan akhirnya saya terus melawan dan meminta untuk keluar, meminta mereka untuk keluar. Tapi apa daya, karena saya dihipnotis sehingga saya kehilangan kesadaran, dan akhirnya saya disugesti macam-macam ya. Yang mana setelah saya disugesti, saya melakukan seperti perintah mereka ya. Dan selanjutnya mereka keluar dan istri saya diminta untuk menutup pintu kembali. Saya yang sudah tergeletak di bawah ini baru sadar beberapa jam kemudian, dan saya pindah ke kamar tidur kami. Kemudian pada saat saya siuman dan saya bangun, dan saya
terus berpikir kira-kira apa yang terjadi semalam. Nah, baru total teringat kembali tadi siang. Ya, saya baru ingat semua bahwa saya diberitahu oleh anggota keluarga yang lain bahwa sudah ya ada orang yang sudah masuk ke dalam rumah saya. Saya terus berusaha mengingat. Kemudian oknum-oknum yang saya dengar memerintahkan dari jarak jauh itu ada oknum-oknum yang jadi pelaku di tempat saya kerja, yang juga berkali-kali datang ke sini untuk menyerang saya. Ya, si FM, si NT, ada juga si S, ya. S ini marga baru ini, ya. Terdengar suaranya di situ memerintahkan untuk memaksa saya berdamai, dan bahkan juga memerintahkan untuk melakukan sesuatu kepada istri saya. Juga ada oknum pendeta di situ, ya. Oknum pendeta. Suaranya terdengar jelas dan saya kenal, yang meminta saya untuk berdamai karena alasan kalau lanjut proses hukum maka ada konsekuensinya. Saya juga mengatakan bahwa saya tidak mau berdamai. Saya sudah siap menanggung konsekuensinya. Yang saya harapkan para pelaku ini harus tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Terdengar juga suara ya pucuk pimpinan di daerah ini yang dalam hal ini sedang posisi PLT, karena yang petahana sudah cuti untuk mencalonkan diri. Itu juga terus bersuara, ya. Dan beberapa yang masuk semalam itu mengaku sebagai pendukung dari salah satu paslon Cawakada di Nias Barat ini, ya, karena mereka anggap saya sebagai pendukung salah satu paslon juga. Karena saya terlalu kritis dan tajam dalam berbicara, maka mereka menyerang saya untuk memberikan ancaman. Nah, di dalam hal ini saya terus meminta bantu kepada semua pihak, ya, karena pada saatnya nanti saya akan melanjutkan proses laporan saya, dan saya mohon dukungan. Ini kesekian kalinya rumah saya ini diserang, ya, dan orang menyusup masuk ke dalam rumah saya. Saya mohon dukungan dalam bentuk apapun, moral, dukungan doa saya mohon, ya, termasuk juga dukungan untuk menyadarkan istri saya yang sudah dibuat jadi lupa, ya. Saya mohon solusinya. Baik, itu saja dulu untuk malam ini, dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga yang menonton video ini tergerak untuk membantu kami dan mendukung kami dalam melawan para pelaku kejahatan yang telah menindas kami dan memperlakukan kami tidak manusiawi sudah cukup lama. Demikian, terima kasih.